Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya tulis Tamatnya Kemaharajaan Belanda, disusun oleh Satria Bakti dari Jatun, dari kelas 11 IPA 2, absen 31. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ratusan tahun Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia di tanah Hindia Belanda. Secara intern, pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan gandasnya roda kolonialisme dan imperialisme, tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi tamatnya kemaharajaan Belanda. Kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk melawan roda kolonialisme dan roda imperialisme. Tiga, siapa yang paling berperan dalam menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia. 4. Bagaimana proses dalam perlawanan roda kolonialisme dan roda imperialisme. 5. Bagaimana akhir dari perlawanan tersebut. Tujuan dan manfaat penulisan supaya kita dapat mengetahui susah payahnya para pejuang yang peduli akan keadaan bangsa Indonesia, dan agar kita dapat ikut merasakan bagaimana para pahlawan mempertahankan bangsa Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Latar belakang terjadinya perlawanan. Ratusan tahun Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia di tanah Hindia Belanda. Secara intern, pejuang dan para pemuda kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan gandasnya roda kolonialisme dan imperialisme, tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang kemungkinan untuk mendapatkan kebebasan, termasuk melalui Volksraad. Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Perlawanan roda kolonialisme dan roda imperialisme. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan gandasnya roda kolonialisme dan imperialisme, dan roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapat kebebasan, termasuk melalui Volksraad. Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Datangnya tentara Jepang. Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, terjadi Perang Dunia II yang menyebabkan datangnya tentara Jepang. Tentara Jepang menyebabkan Belanda harus menyerah kepada tentara Jepang. Proses perlawanan secara intern, pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan Belanda. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan roda imperialisme dari Belanda. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan roda imperialisme itu cukup kokoh. Para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan, termasuk melalui Volksraad. Akhir perlawanan. Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa telah membuat skenario baru, yakni berkobarnya Perang Dunia II. Pada tanggal 9 Maret 1942, Panglima tertinggi tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura.
Letnan Jenderal Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Pada hari itu juga, Jenderal Hinterpoorten memerintahkan kepada seluruh tentara India Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada bala tentara Kekaisaran Jepang. Dengan demikian, tentara Belanda sangat pengecut dan memalukan, menyerah hampir tanpa perlawanan sama sekali. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942 menyerah kepada Jepang, yang dikarenakan ketika terjadinya Perang Dunia Kedua yang menjalar ke Indonesia dan mengakibatkan tentara Jepang datang di Indonesia, hingga akhirnya Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat dari tentara Jepang. Belanda akhirnya memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk menyerahkan diri kepada Kekaisaran Jepang, dan dengan menyerahkan Belanda ke Jepang menyebabkan tamatnya kemaharajaan Belanda. Saran, semoga dengan dibuatnya karya tulis ini, kita bisa mengetahui bagaimana susahnya pejuang Indonesia zaman dahulu merebut NKRI dari bertaruh harta maupun nyawa. Janganlah melupakan jasa pahlawan yang telah gugur dan membela Indonesia, dan semoga kita bisa mengambil nilai-nilai dari mereka.